Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Amelia dengan NIM 11970700019 yang mana merupakan dari kelas B1 di mata kuliah Praktikum Pengolahan Sinyal Digital. Nah, pada video kali ini itu bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester 5 di mata kuliah Praktikum Pengolahan Sinyal Digital. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan yang ada pada modul 7, yang mana pada modul 7 ini menjelaskan mengenai Nyquist dan juga efek aliasing. Nah, sebelumnya Nyquist dan juga efek aliasing itu apa sih? Efek aliasing itu merupakan suatu efek yang akan terjadi jika kita melakukan pencuplikan dengan frekuensi pencuplikan di bawah dari ketentuan Nyquist. Nah, sedangkan Nyquist ini apa sih? Nyquist adalah suatu aturan yang mana berisikan bahwa frekuensi cuplik itu minimal harus 2 kali lipat dari frekuensi maksimum yang dikandung oleh sinyal yang bersangkutan. Dari itu dapat diketahui bahwa frekuensi Nyquist itu merupakan frekuensi tertinggi yang dimiliki oleh gelombang seismik. Pada pengolahan sinyal digital, terdapat suatu proses yang mana untuk mendapatkan data digital itu melalui proses pencuplikan, yang mana artinya terdapat sinyal analog yang dicuplik secara diskrit dengan periode atau frekuensi cuplik, yang mana hal ini disebut dengan aliasing. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita akan melakukan percobaan dari modul 7, Nyquist dan juga efek aliasing. Nah, pada modul 7 ini akan menjelaskan mengenai Nyquist dan juga efek aliasing, yang mana di sini dapat dilihat dari modulnya itu akan bertujuan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa mengenai Nyquist dan juga efek aliasing. Nah, untuk melakukan percobaan pada modul ini akan menggunakan bantuan dari aplikasi MATLAB. Maka dari itu diperlukan untuk menginstal terlebih dahulu aplikasi MATLAB untuk melaksanakan percobaan pada modul 7 ini. Nah, pada percobaan pertama kita akan melakukan Nyquist terlebih dahulu, ya. Nah, untuk source code dari Nyquistnya sendiri itu kita bisa lihat ada di sini yang berwarna merah, ya. Ini adalah source code untuk Nyquist. Pada modul ini itu sebenarnya sama persis, jadi nggak perlu ada perubahan ataupun pertambahan bagaimanapun. Jadi sini hanya berubah dari frekuensinya aja, tergantung dari frekuensi berapa yang akan kita lakukan percobaan. Nah, untuk source code pada Nyquist ini bisa di copy paste atau juga bisa diketik ulang dan dilakukan pada aplikasi MATLAB. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan Nyquist dengan frekuensi 5, 10, 30, 40 atau 7 kali lipat. Nah, maka dari itu untuk source codenya sendiri itu sama persis yang ada di modul, ya, yang tertera di situ. Tapi akan ada perubahan dari rumusnya sendiri, ya. Pertama kita harus buka aplikasi MATLAB-nya terlebih dahulu. Nah, setelah kita buka aplikasi MATLAB, ya, itu kita bisa lakukan new script terlebih dahulu, karena akan melakukan program baru, ya, script baru. Dan disitu kita bisa copy paste source code yang ada di modul 7, atau bisa juga diketik ulang. Nah, saya akan melakukan copy paste yang ada di modul 7, ya. Dimulai dari yang bagian ini yang T sama dengan 0 banding 0, yang itu di copy paste semua, kemudian dirapikan. Nah, setelah saya mengcopy paste semua source code yang ada di modul 7 dan juga sudah dirapikan, tadi kan kita akan melakukan percobaan dengan 5, 10, 30 dan juga 40 dan 70 kali lipat. Nah, untuk codingannya sendiri itu sebenarnya sama persis, ya, semuanya. Ini kita akan lakukan
Di figur 1 berarti ada T2, ini dimulai dari 5 ya. Tadi 5 kali frekuensi ya. 5 kali frekuensi sinyal. Itu dirubah di bagian T2-nya, itu di rumus T2, berarti 5 kali frekuensi sinyal. Kemudian ada 10 kali frekuensi sinyal, maka di sini akan dirubah di T-nya itu 10 kali frekuensi sinyal, dan untuk T-nya itu dirubah jadi T3, ini juga T3, dan ini ada T3. Nah, untuk yang ketiga itu tadi ada 30, maka sama ya, dilakukan 30 juga. Setelah semua short codenya sudah dirapikan dan juga udah diganti ya tadi sesuai sama frekuensi sampling yang akan dicoba gitu. Tadi kan ada 5, 10, 30, 40 dan juga 70. Maka dari itu di bagian rumus T-nya itu akan dirubah ya angkanya aja, tapi buat rumus yang lainnya itu sama persis. Maka dari itu kita akan save terlebih dahulu untuk source code ini. Saya akan namakan itu adalah percobaan 1 ya. Oke, kita run. Nah, sini akan langsung muncul 5 figur, bisa kita langsung bandingkan. Nah, di sini dapat dilihat ya hasil dari program Nyquist yang ada pada modul 7 itu tadi kan diminta frekuensi sampling dari 5 kali, 10 kali, 30 kali, 40 kali dan juga 70 kali. Di sini dapat dilihat perbedaannya. Nyquist yang ada pada modul 7 itu akan menghasilkan ya frekuensi sampling dari 5 kali, 10 kali, 30 kali, 40 kali dan juga 70 kali. Nah, dapat dilihat dari sinyal-sinyal yang terdapat dari MATLAB ini itu sebenarnya berbeda sekali ya, dan juga dapat dilihat dari jumlah datanya sendiri. Untuk frekuensi sampling 5 kali dari frekuensi sinyal itu mendapatkan jumlah data 11. Sedangkan untuk frekuensi sampling dari 10 kalinya frekuensi sinyal itu mendapatkan jumlah data 21. Dan sedangkan untuk frekuensi sampling 30 kali frekuensi sinyal itu akan mendapatkan jumlah data 61. Sedangkan untuk frekuensi sampling 40 kali frekuensi sinyal itu mendapatkan jumlah data 81. Dan frekuensi sampling pada 70 kali frekuensi sinyal itu akan mendapatkan jumlah data 141. Nah, hal ini mengalami perbedaan dari jumlah data ya. Buat jumlah datanya sendiri itu bisa dilihat dari tanda buletan yang ada di sinyal ini gitu. Nah, samplingnya itu kan yang bertemu gitu, hampir serupa gitu tuh, yang hampir mirip gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk percobaan yang kedua, itu adalah efek aliasing, yang mana sama untuk codingannya itu atau source codingnya itu bisa dilihat dari modul 7 ya, dari sini. Kita bisa copy paste ataupun bisa diketik ulang. Saya akan langsung masuk ke MATLAB-nya ya. Nah, untuk percobaan kedua akan dilakukan percobaan efek aliasing, yang mana sama itu untuk source codenya bisa kita lihat di modul 7 ya. Bisa kita langsung copy paste aja atau bisa diketik ulang seperti itu. Saya akan
copy paste dulu ya. Nih pokoknya yang berwarna merah ini kita bisa langsung copy paste aja tanpa ada perubahan di sini ya, tanpa adanya yang dirubah. Nah setelah dibereskan, sudah dirapikan juga codingan yang tadi kita copy paste dari modul 7 ya. Untuk efek aliasing kita akan save terlebih dahulu ya dengan nama percobaan 2. Nah setelah kita copy paste dan juga sudah dirapikan ya codingan dari modul 7, kita bisa langsung run terlebih dahulu. Nah sini akan langsung muncul satu figur yang mana ini langsung disatukan ya, yaitu tadi semua hasil yang ada di program efek aliasing ini akan di satu plot agar bisa dibandingkan dari 7 frekuensi. Nah, di sini akan dibandingkan yaitu frekuensi 1 Hz, 2 Hz, 5, 10, 15, 18 dan juga 19. Nah, dapat dilihat dari hasil MATLAB di program efek aliasing ini akan mengalami sinyal yang hampir serupa ya, dapat dilihat di sini. Contohnya aja untuk frekuensi 1 Hz itu hampir serupa dengan frekuensi 19 Hz. Nah, untuk 1 Hz di sini warna biru ya, yang ini yang sebelah sini. Nah, yang ini yang melengkung, yang warna biru ini, biru tua. Nah itu hampir sama bentuknya dengan sinyal dengan frekuensi 19 Hz, akan tapi dengan kondisi terbalik. Nah itu juga berlaku dengan yang 18, itu hampir mirip dengan frekuensi 2, dan juga untuk 15 itu hampir mirip dengan frekuensi 5, dan begitupun dengan frekuensi 10, maka akan mirip sekali dengan frekuensi 10 juga. Nah mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.